Baik, selamat pagi semuanya. Ya, kita akan lanjut materi kita. Silakan kalian buka atau siapkan buku bupenanya, ya, bupena B. Kemudian siapkan alat tulisnya. Silakan dibuka bupena B-nya di halaman 52. Ya. Di sini materi kita hari ini adalah tentang gambar cerita. Sebelum-sebelumnya di buku bupena A kita sudah sempat membahas yang namanya gambar cerita, ya. Tapi di sini akan kita bahas lagi, kita pelajarin lagi, ya. Kalian bisa lihat di halaman 52 itu ada contoh ilustrasi dalam suatu cerita, ya. Ada gambarnya, contohnya. Nah, contoh tersebut itu merupakan contoh dari gambar cerita atau disebut juga gambar ilustrasi, ya. Jadi silakan kalian garis bawahin di baris ketiga. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Ya, gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Nah, biasanya buku-buku seperti ini, ya, atau gambar cerita seperti ini banyak kita temukan pada buku bergambar namanya, ya. Buku cerita bergambar. Jadi dia ada ceritanya, kemudian ada juga gambarnya di atas. Ya, jadi biasanya dia posisinya gambar dahulu, kemudian dia ceritanya. Ini berbeda dengan yang pernah kita bahas, komik, ya. Komik itu berbeda. Ini merupakan apa ya namanya, ya, suatu cerita yang hanya menggambarkan gambarnya hanya satu adegan saja, berbeda dengan komik yang full adegan, ya, banyak adegan yang ada. Nah, di sini akan kita bahas lagi. Silahkan digaris bawahin di selanjutnya, ya, di baris keempat. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Jadi fungsi gambar pada gambar ilustrasi atau gambar cerita itu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Ya, itu digaris bawahin. Kemudian satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi, ya, bahwasannya berbeda dengan komik yang tiap baris dari komik itu mempunyai banyak adegan, atau tiap halaman pada komik itu banyak sekali adegan yang ada. Di gambar cerita dia hanya menunjukkan satu gambar hanya untuk satu adegan. Contoh misalnya ceritanya ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, kemudian ibu, dan kemudian 2 anak ingin sedang makan di meja makan. Misalnya seperti itu ceritanya, ya. Nah, maka gambar yang ada untuk menegaskan cerita tersebut, ya, itu digambarkan hanya sebuah keluarga yang lagi makan, yang terdiri dari ayah, bapak, ibu, dan anak itu lagi berkumpul di meja makan, kemudian mereka lagi menikmati makanan. Nah, jadi satu adegan itu saja. Jadi seperti adegan lain yang misalnya mereka sambil bercanda atau mereka sambil tertawa itu tidak ada misalnya. Karena itu Bapak bilang tadi, dia hanya menjelaskan bahwa mereka lagi makan. Ya udah, gambarnya keluarga itu lagi makan. Jadi satu adegan saja, ya. Jadi dia untuk satu halaman itu hanya satu gambar saja biasanya, ya. Jadi untuk gambar selanjutnya sudah beda lagi gambarnya. Misalnya di halaman selanjutnya ceritanya anak-anak sedang tidur, misalnya gitu, ya. Tapi kan tidak dijelaskan kalau setiap proses dari halaman sebelumnya yang dari mereka makan sampai halaman berikutnya ketika mereka sedang tidur, ya, itu kan hanya dijelaskan dari rangkaian ceritanya. Setelah saya makan seperti ini, kemudian setelah selesai makan bersiap-siap untuk tidur seperti itu, ya. Sementara tapi gambarnya di halaman
itu, di halaman itu masih tetap makan, misalnya gitu, dalam kondisi makan, ya, keluarga tersebut lagi sedang menikmati makanan di meja makan. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ternyata gambarnya sudah menunjukkan bahwa anak-anak sedang tidur. Nah, jadi tidak dijelaskan, berbeda seperti komik ya. Komik dia langkah-langkahnya ada. Misalnya dari mau makan ke kemudian mereka lagi bercanda tawa pun itu dijelaskan ada gambarnya untuk menegaskan cerita tersebut, berbeda dengan komik ya. Jadi gambar cerita biasanya satu adegan hanya untuk satu buah cerita ya. Satu gambar itu hanya satu adegan pada sebuah gambar cerita ya. Jadi jangan bingung nanti, ini biasanya sebenarnya ini bisa kita lihat di buku bergambar, sebenarnya buku cerita bergambar. Nah, ini termasuk karya lama dalam ini ya, dalam seni ya, atau seni drama seperti itu, cerita gitu seperti itu. Nah, ini termasuk karya yang sudah lama. Nah, untuk di era modern seperti sekarang itu orang lebih banyak membuat gambar berceritanya itu lebih ke arah komik, karena komik lebih jelas ya. Untuk gambar cerita ini seperti ini kita bisa cari di buku cerita yang lama-lama ya, yang sudah keluaran lama. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya nanti bingung silahkan bertanya ke Bapak ya, langsung di japri Bapak ya. Nah, kemudian di garis bawahin di paragraf kedua, untuk menggambarkan suasana dalam cerita perlu adanya objek gambar. Nah, objek gambar ini sangat penting. Nah, objek gambar ini meliputi apa saja? Itu bisa manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan benda-benda di sekitar, ya. Itu. Jadi objek gambar itu bisa 4 contoh, misalnya bisa manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang di sekitarnya. Itu di garis bawahin ya, di paragraf kedua. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita perlu adanya objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Ya, itu di garis bawahin. Kemudian dibuka bukunya halaman 53, di halaman berikutnya. Berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama itu adalah pastinya apapun ceritanya, atau maksudnya gini, di mana-mana ketika kita ingin membuat suatu karya, ini kan termasuk suatu karya ya. Gambar cerita merupakan sebuah karya juga, karya seni. Maka ketika kita ingin membuat suatu karya seni, yang pertama sekali kita lakukan adalah menentukan yang namanya ide atau gagasannya. Mau melukis, mau menciptakan lagu, ingin membuat gambar cerita, atau yang lain-lain, itu pasti selalu pertama sekali adalah ide atau gagasan. Ya, kalau tidak ada ide atau gagasannya tidak ada, kita tidak bisa bekerja. Karena jelas untuk membuat suatu karya itu harus menentukan ide terlebih dahulu ya. Ide atau gagasan itu meliputi tema cerita ya, tema dari cerita, tokohnya, karakter tokoh cerita, suasananya, dan latar cerita tersebut. Jadi idenya seperti itu. Dalam ide atau gagasan itu ada terdapat tema dari ceritanya itu apa, harus kita pikirkan dulu. Tokohnya siapa, tokoh-tokohnya siapa, terus karakter tokoh ceritanya bagaimana, ya kan? Kan misalnya tokoh-tokohnya adalah ayah, tokohnya ibu, kemudian tokohnya anak, ya. Tokoh ini artinya pemeran ya. Kemudian karakter mereka seperti apa? Oh, ayah itu karakternya baik, ibu itu karakternya lucu, seperti itu ya. Karakter tokohnya itu kita tentukan. Kemudian suasananya seperti apa. Kemudian latar cerita dari tersebut. Latar itu maksudnya kayak backgroundnya dia, cerita tersebut menceritakan tentang apa sih, seperti itu ya. Nah, kita mau menceritakan tentang apa dengan karakter-karakter tersebut atau tema tersebut, kita ingin menceritakan seperti apa. Nah, itu
langkah pertama dalam membuat suatu karya, ya, atau lebih ini kita bahas gambar cerita. Ya, jadi itu langkah pertamanya, yaitu menentukan ide atau gagasan. Kemudian yang kedua, membuat sketsa. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ide, maka kita buatlah yang namanya sketsa. Ingat, langkah-langkah sketsa lagi ada, ya. Ternyata untuk membuat sketsa pun itu ada tahap-tahapnya, ya. Pertama kita buat gambar tipis, ya. Setelah kita gambar tipis, baru kita tebalkan, setelah kita tebalkan baru penegasan serta menghapus bagian-bagian yang tidak penting, ya, atau gambar awalnya nggak penting, ya, karena sketsa itu adalah rancangan gambar, ya. Sketsa itu pasti dibuat selalu menggunakan pensil. Setelah kita menggunakan pensil, gambarnya sudah jadi, itu boleh kita tegaskan menggunakan spidol, garis-garisnya boleh langsung kita warnain. Dan untuk bekas-bekas pensil di awal atau bekas coretan di awal itu bisa kita hapus, ya. Itu untuk langkah-langkah membuat sketsa. Nah, itu di garis bawahin, ya. Garis bawahin yang pertama tadi, menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter tokoh cerita, suasana, dan latar cerita tersebut. Itu di garis bawahin. Kemudian yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dibuat menggunakan pensil, ya. Tapi ingat, tahap-tahap dalam membuat sketsa itu pun ada, ya. Seperti yang bilang pertama tadi, itu adalah garis tipis dulu digambar menggunakan garis-garis tipis, kemudian ditebalkan. Setelah ditebalkan pakai pensil, kemudian kita boleh melakukan penegasan, yaitu menggunakan spidol atau langsung diwarnai. Nah, sisanya coretan-coretan di awal yang tipis-tipis tadi itu boleh dihapus karena itu merupakan bagian yang tidak penting, ya. Kemudian yang ketiga, mewarnai. Nah, warna ini adalah finalnya, ya, tahap akhir. Jadi kalau kita sudah buat gambar, ya, kita harus warnain supaya dia terlihat lebih bagus, ya. Jadi mewarnai ini termasuk tahap akhir ketika membuat suatu gambar. Sketsa, nah di sini pengertiannya, ya. Mewarnai, nomor 3, mewarnai. Sketsa kemudian dipertegas hingga menjadi gambar jadi. Nah, itu apa bilang tadi, dipertegas menggunakan spidol atau langsung diwarnain, ya. Jadi tujuannya supaya gambar lebih dipertegas. Nah, gambar tersebut kemudian diwarnai. Pewarnaan dilakukan agar gambar lebih indah dan menarik. Nah, itu tujuannya, ya. Alat untuk mewarnai antara lain itu adalah pensil warna, krayon, spidol, cat air, kemudian ada cat minyak, dan masih banyak lagi, ya, ada cat akrilik dan lain-lain sebagainya, ya. Banyak sekali pewarna yang bisa kita gunakan. Tinggal kitanya aja mau pakai yang mana. Mau pakai krayon kah? Mau pakai spidol atau cat air atau bahkan cat minyak, ya. Bebas itu. Tinggal sesuai selera kalian atau sesuai dengan ide atau gagasan kalian, ya. Nah, itu yang tentang atau langkah-langkah membuat suatu gambar cerita. Nah, silakan dibuka buku kalian, halaman selanjutnya di halaman 62. Ingat, itu tadi langkah-langkahnya di garis bawahin, ya. Di halaman 62 temanya tuh kita materinya tentang merancang gambar cerita, ya. Sebelum membuat gambar cerita, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Nah, ini tadi, balik lagi, ya. Tema ini termasuk dalam tahap ide atau gagasan. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Nah, itu tujuan utamanya. Jadi ketika kita sedang memikirkan ide atau gagasan, kita sudah dapat temanya, maka tema ini akan mempermudah kita untuk menentukan alur ceritanya bagaimana, atau ceritanya nanti seperti apa, ya, seperti itu. Agar dapat melakukannya, coba ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, itu, ya. Jadi itu digaris bawahin. Digaris bawahin dari sebelum membuat gambar, dari paragraf pertama, ya.
itu digarisbawahin. Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Agar dapat melakukannya, coba ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, itu digarisbawahin. Nah, coba kalian lihat contohnya di sini. Ya. Pertama sekali, ya, ketika kita ingin membuat gambar cerita, setelah kita mendapatkan idenya, pasti kemudian kita membahas yang namanya tema, ya. Misalnya, ini tema yang pertama, kita lihat contohnya, ya. Nomor 1, tema akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Nah, itu temanya, ya. Pasti yang ada di bayangan kepala atau di kepala kita, ya, atau di kepala kita, bayangannya adalah orang jatuh naik sepeda. Karena tema yang kita angkat adalah akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Maka otomatis dalam kepala kita itu pasti gambarnya adalah ada tokoh yang jatuh atau karakter yang sedang jatuh ketika mengendarai sepeda. Benar ya? Itu. Kemudian nomor 2, tokoh dalam cerita. Nah, Benny memiliki sifat kurang hati-hati dan Dedi memiliki sifat penolong. Nah, ada 2 tokoh yang ada di cerita dalam gambar tersebut. Ya, berarti kalau ketika kita sudah menentukan tokohnya ada 2, berarti gambar kita makin jelas, ya kan? Oh, temanya tadi gambarnya adalah orang sedang atau karakternya sedang jatuh naik sepeda, ya kan? Kemudian setelah kita menentukan tema seperti itu, kebayangan di kepala kita kan adalah itu, ya, membayangkan bahwa ada orang yang sedang jatuh naik sepeda. Kemudian tokoh dalam cerita, Benny memiliki sifat kurang hati-hati dan Dedi memiliki sifat penolong. Oh, ternyata tokohnya dalam cerita ini ada 2 orang, di mana yang pertama adalah Benny, kemudian yang kedua adalah Dedi, ya. Yang jatuh adalah Benny, kemudian Dedi datang untuk menolong. Oh, berarti makin jelas. Pasti di kepala kita tanpa melihat gambar pun, pasti di kepala kita ada 2 orang sedang ada dua karakter tokoh, yang satu sedang jatuh, yang satunya lagi ingin menolong karena temannya terjatuh dari sepeda, ya. Jadi ketika kita sudah sampai di tahap kedua ini pun, sebenarnya gambaran dari ceritanya itu pasti sudah ada dalam kepala kita, ya, tanpa melihat gambar pun. Nah, disinilah perlu ketika kita misalnya ingin menggambar atau membuat suatu cerita dengan gambar cerita. Setelah kita menentukan dua tadi, setelah kita sampai di tahap kedua, di tahap ketiganya itu kita menentukan alur ceritanya. Ceritanya seperti apa sih, gitu, ya. Benny tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Sepeda Benny menabrak batu dan batu yang ada di jalan. Kemudian Benny terjatuh dari sepeda. Dedi yang ada di dekat Benny segera menolong Benny. Oh, makin dapat lagi pasti gambaran di kepalanya. Oh, ternyata Benny itu tidak berhati-hati naik sepeda, kemudian dia menabrak batu dan kemudian terjatuh. Berarti kita harus bikin gambarnya nanti bahwa sepedanya menunjukkan bahwa sepeda tersebut menabrak batu, ya. Berarti ada gambar batu nanti di gambar itu untuk menunjukkan bahwa Benny terjatuh karena batunya. Nah, itu pasti sudah ada dalam bayangan kita, di kepala kita, di hayalan kita pasti sudah ada. Dan kemudian Dedi yang ada di dekat Benny datang untuk menolong. Nah, makin jelas lagi, ya kan? Nah, setelah kita sampai di tahap ketiga, itu kita sudah boleh membuat gambarnya, karena sudah jelas temanya tadi jatuh. Oh, ada orang seperti ada orang atau yang sedang jatuh, ada karakter yang sedang jatuh, ya, tokoh atau karakter yang terjatuh dari naik sepeda. Kemudian ada tokohnya ada 2 orang, yang satunya tidak berhati-hati, yang satunya bersifat penolong.
Oh, berarti makin jelas lagi. Berarti ini di gambarnya nanti harus ada dua karakter atau dua tokoh, di mana satu tokoh menunjukkan dia terjatuh, satu lagi menunjukkan bahwa dia ingin menolong. Ya, maka kita gambar lah seperti itu. Nah, ketika alur ceritanya, ketika kita sampai di tahap ketiga menentukan alur ceritanya, nah ternyata si Benny terjatuh karena sepedanya menabrak batu di jalan. Berarti kita harus menunjukkan bahwa Benny terjatuh karena menabrak sebuah batu di jalanan. Jadi di gambar kita nantinya, kita harus meletakkan gambar batu yang menunjukkan bahwa Benny menabrak batu tersebut. Nah, seperti itu ya. Maka kita gambarlah. Nah, tujuan dari gambar ini adalah untuk memperjelas alur ceritanya, karakternya siapa, temanya seperti apa. Nah, itulah tujuan dari adanya kita harus membuat suatu gambar untuk sebuah cerita, supaya ceritanya lebih jelas dan ketika orang membacanya pun mereka langsung bisa membayangkan. Ya, jadi bukan cuma tulisan saja, karena kadang tulisan itu kan sedikit ya kurang menarik. Maka untuk lebih membuatnya lebih menarik, kita buat yang namanya gambar. Nah, maka kita sampailah di tahap keempat. Gambar yang sesuai dengan cerita tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, itu ya. Kira-kira paham ya maksud Bapak ya? Nah, itu tentang gambar atau merancang gambar cerita. Jadi pertama tadi yang perlu kita ketahui adalah pengertiannya gambar cerita itu apa, kemudian langkah-langkahnya apa, kemudian cara merancang gambar suatu cerita itu seperti apa ya. Jadi itu hari ini materi yang harus kita ingat. Pengertiannya apa, langkah-langkah dalam membuat gambar cerita itu seperti apa, kemudian bagaimana merancang gambar cerita itu ya. Nah, kira-kira Bapak harap semuanya bisa paham apa yang Bapak jelaskan hari ini ya. Jadi materinya sampai di sini. Kalian kalau misalnya bingung silahkan boleh diputar 2 kali videonya di rumah supaya lebih mengerti. Atau misalnya kalaupun kalian tidak mengerti, silahkan japri Bapak akan jelaskan lagi ya. Nah, materinya sampai di sini, tugasnya tidak ada. Kita masih teori ya, masih belajar teori dulu. Nah, sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan hubungi Bapak ya, japri Bapak. Baik, sampai ketemu minggu depan.